Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau persiapan ke stasiun Poncol, mau perjalanan ke Jakarta, mau nyoblos pemilu. Ayo kita ikutin perjalanan Ibu Aisyah, adik Karin dan juga ayah. Dan ini dia bawaan kami. Yang pertama aku bawa satu backpack kecil isinya barang-barang yang udah diambil. Lalu ada tas isinya makanan, jajanan gitu. Ada satu ransel punya suami, satu ransel punya Mbak Aisyah, itu isinya pakaian dan mainan dia. Dan satu lagi itu tas besar warna biru, isinya adalah baju aku, baju si Dede, alat mandi, skincare kayak gitu, dan alat makannya si Dede. Tas Mbak Aisyah cukup berat karena aku nitip 2 botol minum ukuran 500 ml di tas dia. Tapi nanti akhirnya aku bawain kok, karena nggak tega juga dia bawa itu lama-lama. Cukup berat soalnya. Nah ini kita tuh lagi siap-siap mau berangkat ke stasiun Poncol teman-teman. Kita naik kereta Tawang Jaya, berangkat jam 1 siang. Insya Allah perkiraan tuh sampai di stasiun Pasar Senen jam 8 malam gitu. Kita berangkat ke stasiun Poncol naik motor aja teman-teman, karena setelah dipikir-pikir ini tuh lebih hemat nitip motor di stasiun daripada kita berangkat atau pulangnya naik taksi online. Karena sekali kita naik taksi online itu biayanya kurang lebih sekitar 50 ribuan teman-teman. Sedangkan kemarin kita nitip di stasiun Poncol kurang lebih 3-4 hari ya. Itu biayanya cuma 44 ribu teman-teman, jadi nggak terlalu mahal. Terus enaknya naik motor, kita tuh jadi kayak lebih fleksibel aja waktunya, nggak terlalu lama nungguin taksi online-nya dan sebagainya. Pokoknya lebih enak deh ternyata kalau kita cuma pergi sekitar beberapa hari aja. Dan dengan bawaan kita tadi tuh cukup banget ditaruh di motor. Anak-anak juga masih bisa duduk dengan nyaman kok. Setelah beberapa kali aku naik kereta ke Jakarta, tentu aku pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan juga. Dalam artian aku pernah buru-buru banget ngejar kereta karena hampir ketinggalan. Akhirnya aku harus lari-larian tuh di stasiun. Dan jujur itu perasaannya tuh nggak nyaman banget, nggak tenang tentunya, dan kemerungsung. So dari situ aku selalu menyiapkan waktu 1 jam lebih awal sebelum keberangkatan. Apalagi kalau bawa anak-anak, please jangan sampai terburu-buru banget, karena itu pasti nggak nyaman perjalanannya. Terus rentan juga ada yang ketinggalan atau ada yang miss gitu loh. Jadi aku selalu sounding ke suamiku kalau misalkan kereta berangkat jam 1, kita jam 12 udah berangkat dari rumah, supaya nggak buru-buru. Mending nungguin lama di stasiun nggak apa-apa, toh juga di sana nyaman kok. Apalagi stasiun Poncol juga bukan stasiun yang crowded banget, masih lengang, masih banyak tempat untuk bisa nunggu gitu. Nah ini kita lagi menuju ke gerbong 5. Kebetulan kita pesen 3 tiket di ekonomi 5. Kita pesennya yang hadap-hadapan gitu, seat 3-3 gitu, supaya lebih nyaman gitu ya hadap-hadapan kitanya. Nah ini Aisyah selalu nutupin telinga karena dia tuh nggak nyaman dengar suara kenceng dari klakson kereta api kali ya, yang itu tuh dia takutnya minta ampun, dia selalu nutupin telinga. Sebenarnya udah aku bilang nggak apa-apa supaya dia terbiasa, tapi tetap aja setiap dia pergi selalu nutupin telinga kayak gini. Aisyah memang anaknya tuh lebih sensitif dengan suara sejak kecil. Jadi ketika dia tidur pun dengar suara guntur, dia tuh akan nangis dan terbangun. Dan ini kejadian sampai saat ini, ketika dia dengar suara kenceng, klakson, dia tuh akan teriak, dia akan nggak nyaman dengan suara kenceng itu. Kadang sebel ya, kayak aduh apaan sih mbak, kamu tuh lebay banget gitu rasanya dalam hatiku. Tapi gimana ya, anak beneran merasakan hal itu, dia merasakan gak nyaman. Jadi kita juga harus menghargai perasaan dia, asalkan kita sounding supaya dia gak mengganggu orang lain, dia gak teriak balik kayak gitu. Nah akhirnya kita sudah sampai ke gerbong kereta api, dan kita akan duduk di kursi kita sesuai dengan tiket dong tentunya. Nah biasanya nih kalau kita naik kereta Erlangga, karena harganya lebih murah, kita tuh pesan 4 kursi. Ya satunya kita pakai identitas orang lain lah supaya longgar aja gitu. Tapi karena ini kereta Erlangga kan harganya lebih pricey sedikit lah ya, jadi kita pesennya cuma 3 tiket aja. Adik otomatis dipangku sama ayah, dan Mbak Aisyah duduk di sebelah aku. Ya sebenarnya ganti-ganti sih, kadang Aisyah yang dipangku ayahnya, kadang adik kayak gitu.
Kami tuh kalau pergi naik kereta selalu bawa bekal sendiri dari rumah, kayak snack, terus juga kadang kita bawa nasi sama ayam chicken, ayam goreng gitu, supaya lebih hemat. Karena kalau beli makan di kereta itu kuliner keretanya harganya lebih pricey ya. Tapi pernah juga aku sekali penasaran gitu kan, aku pengen makan juga nasi gorengnya yang harganya 40.000 itu. Tapi ternyata ya lumayan lah, cuman untuk harga segitu aku sayang aja gitu, mending beli makan di luar aja. Salah satu alasan aku gak mau pergi keluar kota hanya sama anak-anak adalah karena gak sanggup misalkan harus ngomong mereka berdua di kendaraan selama perjalanan. Makanya aku butuh banget suami aku. Bener aja dong, kemarin itu waktu si dedek rewel itu kan ayahnya yang gendongin dia keluar gerbong supaya gak bosen ngayun-ngayun gitu, karena si bayiku tentu aja gak mau diem terus duduk di kursi. Ya begitulah namanya bawa anak-anak, kan pasti ada bosennya. Kalau yang gede kan udah bisa dikasih tahu, tapi kalau yang kecil kan masih susah, jadi harus dihibur dengan cara digendong. Alhamdulillah sampai di stasiun Pasar Senen kami dijemput sama bapak mertua dan juga adik iparku. Di situ karena omnya kangen kan sama si Dede, aku langsung kasih tuh begitu nyampe, dan ternyata Dede tuh masih takut gitu. Jadi dia nangis kenceng banget di stasiun itu. Karena kan emang Dede perlu waktu adaptasi lagi ya, setelah berapa ya, mungkin sekitar 9-10 bulan tuh gak ketemu gitu. Karena terakhir ketemu juga waktu nengok adek lahiran gitu. Jadi udah sekian lama gak ketemu, tiba-tiba digendong, adeknya shock kan, kaget, nangis gitu. Tapi begitulah ya anak-anak, kalau misalkan baru ketemu nangis, nanti kalau udah beberapa saat nempel, nanti kalau udah mau pulang lagi pamitan nangis lagi gitu gak sih? Anak-anakku dua-duanya kayak gitu soalnya. Oke, sekian dulu video jalan-jalan aku ke rumah mertua naik kereta api bareng anak-anak yang bawaannya nggak terlalu banyak ya. Insya Allah kita cukup minimalis dan essential. Terima kasih sudah nonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share video ini. Dan nyalain juga lonceng notifikasinya supaya dapat update terbaru dari video aku meskipun aku jarang update. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.